Yang kita pertanyakan sebenarnya bukan masalah mampu atau tidaknya mereka bersaksi, karena jelas di persidangan ini mereka jawab itu pun juga dengan terbata-bata. Tetapi siapa yang ada di belakang ini, begitu. Karena jelas di persidangan kemarin juga ada salah satu dari saksi fakta, beliau bilang bahwa mereka menjadi saksi itu karena sudah di briefing dari satu orang, satu nama. Dan kalau umat di sini, masyarakat di sini yang mengikuti persidangan itu pasti tahu siapa orang yang dimaksud. Jadi saya berikan inisial saja, jadi A. Jadi inisial A ini merupakan keluarga dekat lah, itu yang membriefing semuanya. Bang Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh umat yang setia mengawal dari awal dan sampai akhir persidangan Gus Nur dan Bambang Tri ini. Kami berterima kasih kepada seluruh jamaat, seluruh warga masyarakat Indonesia yang memperhatikan perkembangan perkara ini. Karena satu yang kita ketahui bahwa persidangan ini dimulai dari bulan Desember. Jadi mulai bulan Desember dan sekarang ini tanggal 18 April ini baru sampai di putusan. Jadi hari ini adalah agendanya adalah putusan dan kami berbicara di sini ini adalah sebelum persidangan. Dari awal kami sudah menemukan banyak kejanggalan dari perkara ini mulai disidangkan. Dari awal penyidikan Gus Nur langsung ditahan. Terus pemindahan dari Jakarta, Mabes Polri, Bareskrim, terus disidangkan di Solo, itu adalah salah satu kejanggalan. Dan banyak kejanggalan lainnya di persidangan yang dijalankan. Jadi dari awal kami sudah melihat bahwa dari saksi pelapor itu pun dia tidak ada dirugikan padahal dalam hukum pidana itu pelapor itu harus dia adalah yang dirugikan. Yang kedua, dari saksi-saksi banyak yang mempertanyakan bagaimana biaya dan lain sebagainya, karena mengingat banyaknya saksi juga ada dari Jakarta, ada dari Surakarta, tapi yang dari Jakarta akomodasi dan lain sebagainya itu bagaimana, itu juga dipertanyakan. Yang kita pertanyakan sebenarnya bukan masalah mampu atau tidaknya mereka bersaksi, karena jelas di persidangan ini mereka jawab itu pun juga dengan terbata-bata. Tetapi siapa yang ada di belakang ini, begitu. Karena jelas di persidangan kemarin juga ada salah satu dari saksi fakta, beliau bilang bahwa mereka menjadi saksi itu karena sudah di briefing dari satu orang, satu nama. Dan kalau umat di sini, masyarakat di sini yang mengikuti persidangan itu pasti tahu siapa orang yang dimaksud. Jadi saya berikan inisial saja, jadi A. Jadi inisial A ini merupakan keluarga dekat lah, itu yang membriefing semuanya. Itu yang pertama. Jadi dalam perkara ini banyak sekali terdapat kejanggalan, terdapat keanehan, terdapat hal-hal yang tidak wajar. Gus Nur disangka dengan berbagai pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, 15 itu Undang-Undang nomor 1 tahun 46, itu semuanya tentang keonaran. Jadi Gus Nur disangka onar, membuat onar itu karena ada statement atau komentar di kolom komentar di media sosial. Padahal itu jauh dari fakta yang ada dalam aturan undang-undang tahun 1946. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarkan berita yang tidak lengkap ataupun berita bohong. Di sini yang didakwakan itu adalah berita tidak lengkap atau bohong terkait dengan ijazahnya Bapak Presiden Jokowi. Kalau memang Gus Nur ini didakwakan bohong, seharusnya yang benar pun juga dihadirkan terlebih dahulu. Dan kebenaran itu adalah ijazah aslinya wajib dihadirkan di persidangan. Tetapi sampai hari ini kami melihat
tidak pernah ada utusan Bapak Presiden Jokowi ataupun siapapun yang hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan rekan kami, Bang Riki, bahwa Gus Nur ini adalah seorang pemuka agama, seorang yang setiap harinya diisi dengan kegiatannya bagaimana mensejahterakan umatnya, bagaimana membimbing umatnya di jalan Islam yang benar. Tetapi sungguh aneh beliau didakwa sebagai seorang penista agama. Beliau ini mempunyai pondok di Palu. Itu pondok pembimbing hafalan Al-Quran, hafid Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang yang begitu cinta dengan agamanya sendiri didakwa sebagai penista agama karena mubahalah. Sedangkan di luar sana seorang penista agama bebas banyak sekali orang-orang yang menistakan agama Islam ataupun orang yang menistakan agama yang ada di Indonesia. Itu masih bebas berkeliaran. Jadi pada pokoknya kami pada hari ini sebelum persidangan dimulai, nantinya apapun keputusan majelis hakim, apapun putusan dari yang dibacakan nanti, kami akan tetap mengajukan banding. Karena Gus Nur menurut kami tidak berhak untuk dipidana walau 1 hari pun. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Jadi itu sudah menjadi keputusan kami bahwa Gus Nur tidak boleh sehari pun dipidana atau dipenjara. Karena Gus Nur menurut kami dari semua pasal yang didakwakan itu tidak pernah terbukti. Tapi bila ini kasus memang dipolitisir, kasus ini memang untuk menyenangkan hati para pembenci Gus Nur atau pembenci umat, monggo kita akan juga tidak tinggal diam. Seperti itu pernyataan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Terima kasih Bang Andika.